Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku yang hebat dan soleh-solehah? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan juga penjagaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah kita bersua kembali dan masih dalam At-Ta'limul Lughatul Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bab yang terakhir, Ad-Darsus Tsamin, tentang Wasful Bait, tentang sifat rumah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini, Ad-Darsus Tsamin, tentang Wasful Bait, kita akan belajar tentang Al-Qawaid atau kaidah. Dan masih pada harful istifham atau penggunaan kata tanya. Materi ini bisa kalian akses pada buku pendidikan bahasa Arab kelas 4 halaman 103 sampai 104. Anak-anakku, harful istifham yang akan kita pelajari kali ini adalah hal. Apakah hal dan bagaimana hal? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, hal itu tentunya adalah kata tanya yang memiliki arti apakah. Mudah bukan? Kalau pelajaran sebelumnya kita belajar tentang ma, artinya adalah apa, dan ma hanya menanyakan suatu benda. Kemudian hal, ya, selain dia kata tanya, memiliki arti apakah, hal digunakan untuk menanyakan keterangan suatu hal. Ya, menanyakan keterangan suatu hal. Kalau menggunakan kata hal, pasti ada jawabannya, karena butuh keterangan. Oleh karena itu, yang ketiga, ya, jika yang ditanyakan itu benar, sesuai dengan apa yang dimaksudkan, maka jawabannya adalah iya. Yang dalam bahasa Arabnya adalah na'am. Contoh, apakah itu topi? Dan betul topi, maka jawabnya iya, itu topi. Itu juga sebaliknya, jika yang ditanyakan salah atau tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk, maka jawabannya adalah la, tidak, atau bukan. Contoh, ditanyakan apakah itu topi? Ternyata yang ditunjuk bukan topi. Misalnya baju, maka jawabannya tidak, bukan. Itu baju. Mudah bukan? Insya Allah. Biar lebih jelas, mari kita cari tahu contoh-contohnya. Alhamdulillah, berikut adalah contoh-contohnya. At-tamsil. Yang pertama, hal anta amin? Ingat, ditanya nih, apakah kamu adalah amin? Maka dijawab, na'am, iya. Ana amin, saya amin. Ya, perhatikan kalau ada pertanyaan anta, jawabannya ana. Jika pertanyaannya anti, jawabannya juga ana. Maka kalau benar yang ditanya amin, maka jawabannya juga amin. Jadi gampang menjawabnya. Pertanyaan hal, pasti jawabannya na'am atau la. Kalau na'am berarti sama dengan soal. Jawabannya maksudnya. Kemudian yang kedua, hal
Al-baitu shaghirun atau halil baitu shaghirun? Apakah rumah itu kecil? Naam, betul. Al-baitu shaghirun. Rumah itu kecil. Ya, maka kalau jawabannya betul, antara jawaban dan soal redaksinya adalah sama. Jadi, kalau ada soal halil baitu shaghirun, apakah rumah itu kecil? Kalau jawabannya na'am, maka soalnya tinggal dipindah ke jawaban. Mudah bukan? Insya Allah. Contoh yang lain. Hal anta amin? Apakah kamu amin? Ternyata bukan. Maka jawabannya la. Ana Hasan. Bukan. Saya Hasan. Nah, kalau jawabannya la, maka antara soal dengan jawaban harus berbeda. Kemudian yang keempat, halil baitu shaghirun? Apakah rumah itu kecil? Ternyata rumahnya tidak kecil, besar. Maka jawabnya la, tidak. Al baitu kabirun. Ya, kalau jawabannya la, maka sifat yang diinginkan bertolak belakang. Ya. Tapi kalau jawabannya na'am, maka semuanya sama. Mudah? Insya Allah. Semakin banyak berlatih, maka akan semakin mahir dan insya Allah kerja kerasnya akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ada sedikit catatan. Ya, tolong diperhatikan. Dalam bahasa Arab, jika kata tanyanya, halnya, disertai dengan isim isyarah, hada, hadihi, dalika, tilka, huna, atau hunaka, atau disertai isim domir, huwa, hiya, nahnu, akhwatuha, ya, kecuali anta dan anti, maka saat menjawab pertanyaan, isim isyarah dan isim domir tersebut diucapkan atau ditulis kembali pada jawabannya. Misal, hal hada kitabun? Naam, hada kitabun. Jadi kata hada disebut 2 kali. Ya. Meskipun jawabannya la, tetap diucapkan 2 kali. Di pernyataannya ada, di jawabannya juga ada. Ingat, kecuali anta dan anti pada isim domir. Kalau hal huwa Ahmad, misalnya, apakah dia Ahmad? Iya, naam. Maka jawabnya lagi, huwa Ahmad. Sederhana. Tetapi kalau pertanyaannya anta atau anti, maka ya jawabannya tidak menggunakan anta dan anti, melainkan ana. Karena anta artinya kamu. Apakah kamu seorang murid? Iya. Jawabannya ana, saya. Tapi kalau jawabannya menggunakan anta, maka diterjemahkan sudah kelihatan salahnya. Apakah kamu seorang murid? Iya, kamu seorang murid. Tidak cocok dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengatakan saya. Apakah kamu seorang pelaut? Ya, saya seorang pelaut. Nah, demikian ya, rambu-rambu atau catatan kecil. Karena ada sebagian yang kurang teliti sehingga dalam menjawab soal kemudian menjadi salah. Terus belajar, berlatih, dan teliti agar semakin sempurna. Insya Allah. Subhanallah bihamdi. Kita sudah di ujung perpisahan. Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan menjadi suatu kewajiban bagi kita
mensyukuri setiap apa yang telah kita lakukan, dan mengucap hamdalah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, beramal harus menggunakan ilmu. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.